Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat petani, terutama sawit. Nah, di hadapan saya ini adalah tanaman kelapa sawit sisipan. Ini karena kenapa pertanyaan dalam lubang kita tanam? Ini disebabkan karena kita lihat sekeliling ini sudah endemik Ganoderma. Tuh, kita tanda mulai sudah mati sawitnya. Jadi kita buat seperti ini, kita tengok itu tumbuh. Ini kalau diperkirakan umurnya sudah 6 tahun pemirsa. Tapi karena dalam lubang, karena unsur haranya kurang, karena di dalam lubang pasti otomatis dia jenis tanahnya adalah tanah subsoil. Ini bisa kita kali, kalau kita berikan organik maka pertumbuhannya akan sama dengan tanaman yang lainnya. Jadi cukup luar biasa. Kita lihat penerapan sistem lubang besar ini cukup efektif, karena dengan umur segini belum terkena Ganoderma. Ini bisa jadi lakukan ke depan untuk supaya tidak mempersulit untuk proses panen. Ini bisa kita gempur lagi, tanah ini tutupkan lagi kembali, jadi bentuknya akan membentuk cekungan. Jadi seperti inilah untuk antisipasi yang dilakukan untuk penanganan Ganoderma, yang dibilang adalah istilah dalam dunia perkebunan ini adalah big hole, artinya lubang dalam lubang, hole in hole. Dengan penerapan lebar kita buat setelah pengamatan perlakuan ini kurang lebar sebenarnya. Efeknya nanti kalau di sekeliling ada ternak hewan lembu, nah kita lihat itu kan ternak lembu itu, nah itu nanti akan dimakan bibitnya. Maka efektifnya kita buat lebar 3x3, 3,5x3,5 pun cukup luar biasa lebarnya. Jadi supaya leher itu tidak menjangkau daripada pucuk pupus daripada tanaman bibitan kelapa sawit yang ditanam di sisip ini. Nah, demikian pemirsa, saya tunjukkan bahwasanya untuk penerapan sisipan di areal Ganoderma, atau pemirsa membuat total secara keseluruhan itu adalah hill in hole. Kalau mau tumpang sari, sawit ke sawit, artinya bukan tumpang sari, artinya underplanting istilahnya dalam perkebunan kelapa sawit. Ini tanaman, katakan ini tanaman besar, maka pemirsa buat bisa lubang besar di tengah ini dengan sistem seperti ini. Ini cukup efektif untuk mengendalikan supaya Ganoderma pada tanaman generasi berikutnya tidak terserang. Nah, pemirsa pikir sendiri, lebih bagus kita dari awal biaya besar daripada kita biaya murah tapi pada akhirnya kita akan rugi. Itu tips dari saya untuk pengendalian Ganoderma. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.